buat para kalau misalnya nggak punya uang, kalau uangnya pas-pasan, nggak usah sok-sokan lah jadi duit aja nggak ada, sosoknya jadi. Di saat dia cash sama seseorang itu kan aku juga sebenarnya ada di TKP, cuman aku bersembunyi. Aku sebenarnya ada di saat dia membuat SPKT, di saat dia dipanggil pemeriksaan ya. Aku tuh sebenarnya ada di tempat. Nama artis peran spesialis FTV, Hana Hanifah, mengguncang jagat internet. Namanya tiba-tiba nangkring di posisi pertama trending Twitter, seiring kabar panas yang bersumber dari Polrestabes Medan, Sumatera Utara, yang telah menciduk seorang pesohor berinisial HH karena diduga terlibat prostitusi online. Chris Hatta, sosok yang mengaku sebagai pacar Hana Hanifah, mengaku ada di tempat kejadian perkara saat Hana Hanifah diciduk. Ya awalnya kami sempat kaget ya, kami mendengar kabar juga dari rekan-rekan media juga gitu. Tapi kami dalam hal ini kuasa hukum berkeyakinan bahwa apa yang disangkakan kepada saudari HH itu adalah tidak benar. Itu di hari Sabtu dan Minggunya tuh aku mesti bersama dia. Sabtu dia minta untuk ketemu gitu kan, kangen katanya. Ya udah, gue pun juga merasakan yang demikian. Akhirnya kita ketemu, kita pergi, dan sampai akhirnya aku baru pulang tuh hari Minggu pagi jam 9. Nah di saat itu aku harus pulang karena memang ada pekerjaan yang dilakukan. Nah di jam 4 sore itu sampai jam 10 malam dia nggak bisa dihubungi. Saudari HH adalah sebagai saksi. Itu dikonfirmasi tadi dari pihak Polrestabes Medan yang menghubungi kami. Mengenakan hoodie biru dan masker warna merah, Hana Hanifah digiring masuk ke kantor polisi. Hana Hanifah hanya menunduk dan buru-buru masuk ruangan pemeriksaan. Hana Hanifah pun menambah daftar artis yang terlibat prostitusi online setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan kasus Vanessa Angel. Kasus dugaan prostitusi online sendiri bukan masalah hukum pertama yang dihadapi Hana. Sebelumnya, ia berurusan dengan polisi karena terlibat perseteruan dengan selebgram cantik mantan pacar Atta Halilintar, Nabila Aprilia. Ya, seperti tadi secara eksplisit saya sudah menyatakan inisial HH yang klien saya yang saya tangani ya di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Gimana mencoba melepaskan, ngerai aja kan dicoba dijambak kayak gitu ya. Mungkin Nabila itu cuman untuk mencoba melepaskan aja ya tangannya dari rambutnya Nabila. Hana Hanifah diciduk di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Medan pada hari Minggu 12 Juli 2020. Hana saat penggerebekan disebut-sebut sedang bersama seorang pengusaha berinisial A. Dari penelusuran atas sejumlah pemberitaan media online terkuak, sang pengusaha sudah membayar uang sejumlah 20 juta rupiah. Sejauh ini Hana yang saya kenal adalah wanita baik-baik ya. Kami juga sering bersama teman-teman jalan bareng gitu. Di luar dari ada hubungan lawyer dan klien ya. Sejauh ini Hana cukup baik dan punya teman-teman banyak dan bisa terkontrol kok. Dia orangnya santai, cuek, terus tidak banyak menuntut, ya. Orangnya rame, lucu. Terus nggak tahu kenapa, aku sebenarnya nyaman sama dia itu. Udah menemukan titik nyaman sama dia ya. Tapi kenapa ada masalah ini gitu loh. Itu doang sih.
ketika aku udah menemukan sisi kenyamanan dengan seseorang, kenapa harus ada masalah kayak gini gitu. Dihadapkan pada sejumlah fakta mencengangkan yang melibatkan Hana Hanifah, Chris Hatta akan tetap memaafkan dan menerima kembali Hana jika Hana kembali dalam pelukannya. Ya udah pasti saya maafkan ya, kalau dia memang melakukan itu secara sungguh-sungguh bahwa sorry sayang, aku membuat kamu malu di depan publik karena sikap aku yang kemarin sempat terjadi di media sosial dan di media TV. Ya aku akan maafkan kalau dia lakukan itu secara dari tulus hatinya dia gitu. Ya itu aja, ini pertama kali aku punya punya pasangan kok malah kena masalah kayak gini ya. Tadi kami hanya dikabari oleh pihak Polrestabes Medan ya. Dia memberitahu bahwa saudari HH masih dalam keadaan baik, dan tadinya tuh sempat kita ingin berkomunikasi, tapi juga akhirnya masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, perseteruan Vicky Prasetyo dengan Angel Elga semakin panas. Tak puas hanya menjebloskan Vicky Prasetyo ke penjara, Angel Elga tengah berancang-ancang menyeret semua pihak yang terlibat dalam penggerebekan rumahnya ke meja hijau. Permohonan tahanan kota dan penangguhan tahanan yang diajukan pihak Vicky ditanggapi sinis Angel Elga. Sudah disiapkan oleh pihak tim pengacara saya semuanya untuk melaporkan semua yang masuk ke dalam rumah saya, termasuk manajernya, manajer bandnya, termasuk teman bandnya, termasuk adiknya. Kan semua itu ada di tayangan kalian juga kan, sama ada di rekaman CCTV saya. Nanti akan diusut semuanya. Hal seperti ini ya mau nggak mau ya kita harus hadapi gitu loh. Cuma kamu tetap doain aja Dedi semoga baik-baik aja, karena doa dari kalian adalah senjata terbaik buat Dedi nanti menghadapi persidangan. Orang yang sudah 5 kali masuk penjara, sama sekarang kan udah 5 kali masuk penjara, artinya dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Iya kan? Kalau dia dapat penangguhan dengan alasan ini itu, kan lucu gitu loh. Artinya nggak ada efek jerak. Kabar yang menyebut keluarga Vicky Prasetyo bersiap melaporkan balik Angel Elga ke polisi ditanggapi dingin oleh Angel Elga. Bukannya mengendurkan langkah, Angel Elga justru semakin bersemangat untuk berkonfrontasi terbuka dengan keluarga Vicky Prasetyo. Dilaporkan ibunya Vicky, silakan. Saya belum dengar. Saya lebih senang kalau ada dari mereka bisa melaporkan saya. Saya mau fokus kerja, Mas. Fokus kerja, bangun rumah. Kan teman-teman tahu saya lagi renovasi rumah ya kan. Peristiwa penggerebekan tampaknya sisakan luka hati mendalam pada diri Angel Elga hingga ia telah menutup rapat-rapat pintu islah dengan pihak Vicky. Saat tim status selebritis menyambangi kediamannya, Angel Elga tengah sibuk mengawasi renovasi bagian pagar depan rumah megahnya yang menjadi saksi bisu momen saat Vicky Prasetyo dan beberapa orang lain merangsek masuk ke rumah Angel Elga sembari melempar tuduhan Angel Elga yang saat itu berstatus sebagai istrinya tengah bersama lelaki lain. Iya, direnov ini semuanya kan karena Covid ini ya udah iseng-iseng, jadi nanti di dalam taman nanti sampai atas. Pengennya sih depannya tuh kayak nuansa batu alam, terus dalamnya tuh aku pengennya nuansa kayak Arabian gitu sih, pengennya nanti gitu. Saya agak trauma sih gitu, jadi saya sekarang ini lebih senang kumpul dengan keluarga. Ya sudah masuk ke pengadilan, saya jalankan ini semuanya, dan dia sudah di dalam penjara, dan kita lihat juga keluarganya tidak ada efek jerahnya, tidak ada rasa penyesalan ataupun mau meminta maaf, dan teman-temannya juga nggak ada etikat baik terhadap saya. Ya mungkin nanti saya kembalikan lagi kepada tim kuasa hukum saya. Vicky Prasetyo telah meringkuk di dalam penjara. Angel Elga meyakini apa yang didapat Vicky sekarang adalah buah dari tindakan gegabahnya mempermainkan hukum.
semua ini terjadi karena Vicky Prasetyo sendiri yang memenjarakan dirinya sendiri sebenarnya, bukan saya. Kenapa saya katakan itu? Kan awalnya dia yang mau memenjarakan saya, ya. Dia yang melaporkan saya, dia yang menjebak saya, dia yang menuduh saya. Tapi ternyata tuduhan itu semuanya tidak berdasarkan bukti, dan ternyata semua barang bukti terpampang nyata bahwa ini semua adalah jebakannya dia. Di saat hukum dunia keliru untuk menilaimu, yakinlah hukum Tuhan tidak akan pernah tertukar. Itu quote yang selalu aku sampaikan gitu. Jadi kita menghadapi apapun kita harus paham kalau hukum Tuhan, aturan ditentukan oleh agama jauh lebih tinggi daripada hukum apapun yang ada di dunia ini.